Pergi sana. Itu karena kamu tidak ada di sisiku. Aku merasa melewati hari seperti melewati tahun. Buka pintunya, Wushuang. Pergi. Kalau tidak pergi lagi, aku akan mengambil pisau. Benar-benar menyedihkan, membuat orang tidak tahan melihatnya. Tidak bisa, masih kurang sedikit lagi. Belakangan, aku samar-samar merasa aku sudah mencapai bagian penting yang menghambat perkembangan. Tinggal selangkah lagi, aku bisa memasuki alam Raja Roh. Jika bisa memasuki alam Raja Roh, mungkin saja kesadaran spiritualku yang rusak masih bisa kembali sedikit. Masa lalu yang aku lupakan itu, sebenarnya kapan baru-baru bisa teringat kembali sepenuhnya? Sudahlah. Semua orang bilang pertarungan hebat akan mendapatkan terobosan saat didesak dalam situasi putus asa. Besok adalah pertemuan sekte. Mungkin bagiku ini adalah kesempatan menerobos yang baru. Keesokan harinya di lapangan siaran pertandingan sekte. Hari ini hanya pertandingan 7 sekte saja. Tidak ada yang perlu dilihat. Untuk apa buang-buang waktu di sini? Perkataan kakak ini ada yang salah. Hari ini yang kita lihat bukan pertandingan, melainkan orang yang berbakat yang sudah membunyikan lonceng menara pagoda itu. Juga wanita tercantik yang pernah aku temui seumur hidupku, Mo Wushuang. Kamu jangan bercanda lagi, membicarakan kecantikan. Siapa yang bisa menandingi dua wanita cantik Helia Qian dan Jiang Xinyu dari wilayah Dong? Kakak, kamu akan tahu setelah melihatnya. Dia datang. Astaga, cantik sekali. Aku ingin menggambarnya. Ayo pergi, kita turun ke bawah untuk melihatnya lebih jelas. Tunggu, adik. Adik yang baik, lebih baik kita duduk di sini untuk melihatnya saja. Baik. Wushuang, kamu lupa memakai ini. Benda yang suka digunakan raja tukang cemburu. Sudah cukup, sebenarnya kapan kamu pergi? Apa Wushuang begitu ingin menyingkirkan aku? Bagaimana kalau berikan sebuah ciuman perpisahan dulu? Aku menolaknya. Jika mau pergi silakan saja, tidak ada orang yang akan menghalangimu. Aku memang bilang mau memberi kesempatan, tapi bisakah kamu tidak begitu terampil memamerkan cinta di depan umum? Pertandingan akan segera dimulai, ayo kita pergi. Jangan sedih, Ayah. Tidak cukup hanya mengandalkan trik kuno dalam mengejar istri itu. Biar aku membantumu. Di arena kompetisi sekte. Kompetisi aliran sekte ke-7 yang digelar hari ini tidak sama dengan kompetisi aliran sekte ke-8 yang diikuti Chang Yang sendirian. Yang di sebelahku adalah adik junior Tang Wen. Tidak hanya kesulitannya meningkat, tetapi juga butuh 3 orang. Menurut hasil undian, kompetisi sekte aliran sekte ke-7 akan bertarung melawan sekte Longya. Di kompetisi sekte tahun lalu, mereka sudah berkembang dari sekte kecil yang tidak terkenal menjadi aliran sekte ke-7 seperti sekarang. Kekuatannya sangat luar biasa. Meskipun bela diri di dunia bermacam-macam, semuanya berasal dari sumber yang sama, tapi tidak ada yang tahu bela diri apa yang mereka praktikkan. Satu-satunya hal yang bisa kita tahu adalah mereka suka membunuh lawan mereka secara brutal dalam kompetisi. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Sekte lain berakhir seperti itu, sedangkan mereka menikmati sensasi membunuh orang, dan metode mereka sangat kejam. Jadi, aku tidak menuntut kalian menang dari kompetisi hari ini. Aku hanya menuntut kalian bisa kembali dengan selamat. Murid mematuhi perintah guru. Kompetisi aliran sekte ke-7 segera dimulai. Babak pertama, aliran sekte terendah, sekte pedang King Yun, melawan aliran sekte ke-7, sekte Longya. Silakan murid dari sekte pedang King Yun mengambil undian. Liu Tong. Celaka, Wusong melawan Liu Tong, murid terhebat dari sekte Longya. Kenapa? Apa dia sulit dihadapi? Ya, meskipun Wusong sekarang berada di alam spiritual tingkat puncak,
Tapi Liu Tong berada di alam Raja Roh tingkat puncak. Perbedaan keduanya adalah keterampilan yang sangat berat. Ketua Jizi tidak perlu khawatir, meskipun alam Raja Roh tingkat puncak. Menurutku, Wu Shuang tetap bisa menang. Pertandingan pertama, Tang Wen dari Sekte Pedang King Yun melawan Liao San dari Sekte Longya. Kakak seperguruan, aku maju dulu. Tunggu. Adik junior Tang, pemenang kompetisi hari ini ditentukan oleh 2 kemenangan dari 3 babak. Jadi kita cukup memenangkan 2 babak. Saat ini, kesulitan terbesar kita adalah kita belum memahami Sekte Longya. Jadi, tugasmu kali ini bukanlah mengalahkan lawan, tapi menguji bela dirinya. Setelah dia menggunakan bela dirinya, kamu bisa mengaku kalah tanpa harus bertarung dengannya. Apa kamu mengerti? Aku mengerti, kakak seperguruan. Silakan 2 peserta naik ke arena. Pertandingan resmi dimulai. Aku kira bisa melawan wanita cantik bernama Wu Shuang itu. Siapa tahu ternyata hanya bocah busuk, benar-benar sial. Apa seekor babi juga layak melawan kakak seperguruanku? Kamu anggap Sekte Pedang King Yun kami rumah jagal? Adik junior biasanya diam. Kenapa saat buka mulut, ucapannya begitu kejam? Dia hanya patuh di depanmu saja. Bocah busuk, hari ini aku akan menguliti tulangmu. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan senang. Matilah. Itu sebabnya mereka tumbuh begitu kuat. Aku sudah mengerti. Sudah cukup, adik junior. Aku tidak akan menemanimu bermain lagi. Aku pamit. Tang Wen menyerah. Babak pertama dimenangkan Sekte Longya. Apa? Aku menang? Kakak seperguruan, cepat katakan apa yang kamu dapatkan. Aku tahu kelemahan Sekte Longya dan cara untuk menang. Apa katamu? Roh jahat? Benar, bela diri di dunia mengejar jalan utama, berjalan dalam kebenaran, serta memperhatikan pertempuran yang mantap dan stabil. Itu sebabnya kecepatan kultivasi relatif lambat, tapi ada semacam teknik terlarang yang menyimpang. Teknik itu menggunakan roh mayat sebagai sumber utama kekuatan tempur, dan memupukkan melalui aura kebencian yang ditimbulkan dengan melecehkan orang atau hewan. Karena merampas vitalitas orang lain, kecepatan kultivasinya sangat cepat, biasanya akan mencapai kesuksesan besar dalam 10 tahun. Pantas saja, saat aku bertanding, aku selalu merasa suram. Ternyata bukan aura membunuh, tapi aura kebencian. Aura kebencian yang begitu kuat, mau bunuh berapa banyak orang sebenarnya. Tidak masalah, kita cukup memusnahkan mereka semua saja. Hahaha. Mengapa aku merasa kakak seperguruan lebih seperti penjahat? Sedikit. Waktu istirahat sudah selesai. Pertandingan kedua akan segera dimulai. Silakan semua murid maju ke arena. Adik junior Chang, mohon bantuannya nanti. Kamu tahu harus apa kan? Sebelumnya kamu sudah mengatakan hal ini. Jika aku masih tidak mengetahuinya, bukankah aku orang bodoh? Baguslah kalau begitu. Berhati-hatilah. Jika memungkinkan, sisakan beberapa bukti penggunaan teknik terlarang untuk penuntutan. Baiklah. Tidak peduli demi sekte atau demi kakak seperguruan. Aku tidak boleh kalah di pertandingan kali ini. Ayah, apakah ayah merasa Paman Chang dan ibu punya sedikit kontak batin? Benarkah? Aku sama sekali tidak merasa begitu. Aku dan Wu Shuang juga punya. Memangnya siapa dia? Apa itu kontak batin? Dia juga layak. Aku harus cari cara untuk memberinya pelajaran. Adik junior apaan? Ayah, rasa cemburumu sudah meluap. Bu, jangan melihat saling bertatapan. Kalau tidak, Paman Chang akan dibunuh oleh tatapan ayah, bahkan sebelum dia bertanding. Kamu ini datang menyemangatiku atau mau memperburuk suasana? Oh no! Pertandingan kedua, Chang Yang dari Sekte Pedang King Yun melawan Wang King Yu dari Sekte Longya. Kamu tidak seperti adik juniormu dan bersiap untuk menyerahkan? Tidak,
Aku hanya sedang berpikir bagaimana cara tercepat mengalahkanmu. Untuk menghemat waktu, bagaimana kalau kita memutuskan hasilnya dengan satu serangan? Hahaha, arogan. Kalau begitu, aku akan mewujudkan keinginanmu. Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa lihat apa-apa? Bela diri misterius macam apa ini? Bahkan tidak boleh diperlihatkan pada orang. Ini, mereka semua hidup sebelumnya. Sudah, tidak perlu menghasihani mereka. Kamu juga akan segera seperti mereka. Majulah, kesayanganku, hisap dia sampai kering. Tidak kuat dan tidak mengabaikan, tidak bodoh dan tidak berlebihan dengan cahaya besar. Dari perkataan kakak seperguruan, mereka semua didorong oleh kebencian. Kalau begitu, selama menggunakan energi positif untuk mengatasinya, aku akan dapat mengatasinya. Tebasan Dewa Terbang. Itu Ini layak kamu dapatkan. Hah? Sudah mati? Oh Tuhan, bukankah tadi itu jimat spiritual? Apakah di dunia ini masih ada ahli jimat spiritual? Chang Yang. Kakak seperguruan, aku menang. ya, aku sudah melihatnya. Cukup baik. Ya. Tampaknya 3 hari terlalu panjang. Aku tidak perlu kembali ke istana Qinglong terlalu lama. Tidak boleh beri orang lain kesempatan.